Abang terkesan nggak dengan putusan itu? Kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nusantara itu ibu kota negara, itu ditetapkan undang-undang. Kapan kan makanya persoalan kita itu adalah kapan kira-kira Pak Prabowo akan mengeluarkan kepres. Berarti bolanya di Pak Prabowo sekarang? Iya dong. Menurut abang kapan? Kami memahaminya sebagai komitmen dengan Presiden Jokowi yang bagian dari keberlanjutan yang kami maknai bahwa pemerintahan ini Maksud saya sebentar, Pak Freddy, akan dipimpin. jangan lagi kau sebutkan komitmen karena komitmen itu kan ikatan politik. Iya justru itu. Ini nggak lagi ikatan politik, ibaratnya begini loh ya, mungkin istilah bahasa sosialnya nih, orang kota disuruh ke pedalaman gitu loh kira-kira tuh. Orientasi Pak Prabowo itu bukan IKN, orientasinya ya MBG. Bang, itu sudah dianggarin, ini proyek strategis nasional. Iya, kalau ke MBG itu berapapun diminta Pak Prabowo kasih, ya kan? Yang kita nggak ngerti trail aja ada, kaos kaki ada, tapi di IKN mirip. Iya, persoalan kita kan di situ. Kapan kepres ini? Enggak bang, itu persoalan pemohon, bukan persoalan kita. Bu, termasuk persoalan kita. Enggak bang, persoalan pemohon. Aku nggak persoalanku itu, Projo nggak persoalan kami tuh. Cina aja baru investasi bang 1,25 T. Iya, santai aja. Masa kita nggak percaya? Pak Prabowo udah nggak berkenan untuk pindah ke ibu kota Nusantara. Yakin abang? Mahkamah Konstitusi belum lama ini menegaskan Jakarta masih menyandang sebagai ibu kota Indonesia. Hal itu diputuskan MK usai menolak gugatan perkara terkait status ibu kota negara. Otorita IKN menegaskan progres pembangunan ibu kota Nusantara dipastikan masih terus berjalan. Pemindahan status ibu kota dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara baru akan terlaksana ketika Presiden menerbitkan keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara. Lantas, mungkinkah pemindahan status ibu kota negara akan terlaksana pada masa pemerintahan Prabowo Gibran? Atau bahkan pembangunan ibu kota Nusantara masih memerlukan waktu yang cukup lama? Oke, saya ke Bung Freddy. Bung Freddy, ini ada kegamangan politik di sini dari putusan ini. Bahwa disebutkan putusan ini muncul, jadi ada kesan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru menerbitkan kepres pemindahan. Kemudian ada anggaran yang ya patut kita juga harus cermati. Pemindahan ASN secara penuh di sana tentu membutuhkan biaya yang besar, apalagi birokrasi sepenuhnya. Bagaimana Anda menjawabnya? Iya, sebetulnya sepemahaman sama dengan Bang Rey, justru putusan MK ini semakin memperjelas, mempertegas bahwa mekanisme hukum pemindahan IKN itu ya melalui putusan MK itu harus turun dulu kepresnya. Kan itu yang pertama. Yang saya tidak sepaham dengan Bang Rey ini ya, oke, pemerintahan saat ini, pemerintahan Pak Prabowo katakanlah tidak secepat sewaktu pemerintahan Pak Jokowi di dalam membangun IKN ini. Nah, tetapi kalau keberlanjutan itu ya saya rasa indikatornya jelas ya, indikatornya jelas. Justru Anda tidak meragukan komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan IKN? Jadi argumennya begini, kami apresiasi ya ini pemerintahan Prabowo yang mendukung keberlanjutan IKN ini. Itu kan kelihatan dari bahwa IKN ini masuk sebagai proyek strategis nasional. Ini PSN loh. Sehingga oke, memang sekarang fiskal, tadi Bung Abraham mengatakan, justru itulah makanya saya katakan tadi tidak secepat mungkin waktu pemerintahan Jokowi. Karena
berbeda fokus, kan begitu. Kalau Pak Jokowi jelas infrastruktur, IKN, nah itu jelas. Jadi fokusnya ke situ. Tetapi kalau keberlanjutan itu sudah diperlihatkan melalui proyek strategis nasional. Yang kedua, Bang, Abang tadi mengatakan Gerindra nggak ada. Muzani, Bang, Ketua MPR sudah memastikan 2028 Ibu kota politik. iya Pusat akan menjadi pemerintahan politik. pusat ibu kota politik. Ya, Muzani Ketua MPR. Masa omongan seorang Ketua MPR tidak bisa kita pegang. Kemudian tadi Bung Abraham juga menyampaikan bahwa Presiden juga sudah berkunjung ke IKN. Dan yang ditunggu kan sekarang memang tahapannya, Bang. Ya, sedang proses membangun legislatif, yudikatif. Nah, itu selesai dulu, itu maunya Presiden Prabowo, itu selesai dulu. Jadi trias politikanya kelihatan di situ. Itulah makanya ini pemerintahan sekarang kan sudah bertahap, sudah ada ASN ya lebih kurang 1000-an lah. Ini Ketua IKN sudah mengatakan itu. Nah, jadi tidak ada alasan bahwa memang kami yakin 100% bahwa pemerintahan ini merupakan keberlanjutan dari Presiden Jokowi, konteksnya adalah pembangunan IKN. Kalau soal IKN itu ibu kota negara, itu nggak bisa dibatalkan. Kan itu putusan undang-undang. Yes. Jadi kalau Pak Prabowo mengatakan, oh saya nggak mau ya dia melanggar undang-undang. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Pak Prabowo menjalankan itu sebagai amanat undang-undang. Oh iya, karena dia harus laksanakan. So masalahnya di mana, Bang? Persoalan kita itu adalah apakah Pak Prabowo-nya mau ke IKN apa enggak? Kan itu persoalannya, bahwa Nusantara itu ibu kota negara itu ditetapkan undang-undang. Kapan? Nah ini yang jadi pertanyaan tuh. Ya kan MK kan sudah mengatakan bahwa segala sesuatunya menunggu Kepres kan. Nah Pak? itu makanya kan makanya persoalan kita itu adalah kapan kira-kira Pak Prabowo akan mengeluarkan Kepres. Berarti bolanya di Pak Prabowo sekarang. Iya dong. Menurut Abang kapan? Saya kira dia akan nunggu pada pemerintahan berikutnya. Nggak akan dalam waktu dekat ini. Saya kira beliau akan nunggu pada Saya pemerintahan yakin berikutnya. dalam pemerintahan sampai sebelum 2029. Kenapa? Pertama memang itu sudah komitmen. Bukan komitmen, Bukan, Bang. itu undang-undang. Yes. Ya. Oke. Maksud saya adalah kan komitmen itu akan teruji, Bang, ketika saya sepakat dengan Abang, ketika Presiden Prabowo ya hadir di IKN sebagai atau memerintah dari IKN kan begitu. Dan itu kami memahaminya sebagai komitmen dengan Presiden Jokowi yang bagian dari keberlanjutan yang kami maknai bahwa pemerintahan ini Maksud dan saya sebentar, Pak Bang, Freddy, akan dipimpin. jangan lagi kau sebutkan komitmen karena komitmen itu kan ikatan politik. Iya, justru itu. Ini nggak lagi ikatan politik, siapapun presidennya. Iya. Dia berkewajiban untuk memindahkan ibu kota. Abang mengatakan Iya. kapan? Kan begitu. Nah, iya, makanya ini saya jawab. Saya yakin sebelum pemilu 2029 Presiden Prabowo akan menempati itu. Kenapa? Pertama tadi komitmen. Yang kedua, ya mohon maaf ini. Pemerintahan Presiden Prabowo Gibran ini kan terjadi, Bang. Karena dua kekuatan ini, Bang. Prabowo dan Jokowi bersatu. Nah, komitmen ini dibangun, Bang. Ketika yang satu pihak merasa ini bukan keberlanjutan, menurut saya ada komitmen yang dilanggar di situ. Komitmen itu sekali lagi, Bang, pemerintahan ini dipimpin dari IKN, presiden. Itu loh. Jadi menarik nih. Jadi kalau kita ngikutin berpikirnya. Sebentar, sedikit lagi. Jadi keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi yang saat ini gambang di pemerintahan Prabowo. Pertama, Bang, infrastruktur. Oke, tidak sekencang, tetapi masih dilanjutkan proyek tol segala macam. Yang kedua, IKN, Bang. Oke, tidak sekencang karena prioritas program berbeda. Yang ketiga, hilirisasi. Inilah komitmennya, Bang, keberlanjutan itu. Dan kami yakin, ya, berarti kalau komitmen ini tidak dilaksanakan oleh pemerintahan ini,
berarti akan menjadi masalah dalam politik ini. Masalahnya apa? 2029. Masalah apa yang akan muncul? Berarti tidak bisa satu komitmen lagi, tidak sejalan. Sedangkan tadi di awal itu, Berarti Anda melihat bahwa ini adalah bagian dari kontrak politik. iya, kontrak politik, komitmen politik. Jadi kalau 2029 belum pindah, berarti Prabowo Gibran pisah. Itu dinamika bang, tapi bukan bang, tetapi artinya ada kontrak politik, ada Iya. komitmen politik. Yang tidak Masalah jalan. pisah itu, itu dinamika politik kan bisa kontrak lagi bang. Tinggal dilihat sekarang, swasta mana yang turun sekarang ke sana? Berapa hotel yang dibangun swasta di situ? Semuanya relatif masih pakai APBN. Dan APBN-nya juga kurang untuk 1 tahun aja kayaknya kurang ya. Dari pemerintah sendiri yang seperti aku katakan tadi, itu masih on schedule itu. Nah, Bang Rey kan hanya berdasarkan personalnya Presiden Prabowo, kan begitu. Kan nggak bisa begitu. Sejak dari awal kita sudah ingatkan tuh. Saya kira juga kalau bisa dicek lagi beberapa pernyataan saya. Presiden Jokowi terlalu bernafsu.